Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, hari ini kita akan menelusuri sebuah perjalanan spiritual yang luar biasa indah di dalam Al-Quran. Kita akan memadukan dua surah yang sepertinya berbeda, tapi punya benang merah yang sangat kuat. Kita akan mulai dari rasa kelegaan dan kelapangan batin yang Allah berikan secara sangat personal di surah Asy-Syarh, lalu kita akan bergerak melihat manifestasi perlindungan ilahi yang begitu agung dan bersejarah di surah Al-Fil. Melalui kacamata tafsir Ibnu Katsir, mari kita selami sama-sama. Bagaimana sih cara Allah merawat dan melindungi hambanya yang paling dicintai? Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, coba deh kita renungkan pertanyaan mendalam ini. Pernah nggak sih kita berpikir, bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa itu mengangkat beban yang paling berat di pundak kita, dan di saat yang bersamaan mampu melindungi tempat-tempat yang paling suci dari kehancuran total? Ini bukan cuma sekedar pertanyaan sejarah masa lalu loh. Ini adalah fondasi dari keyakinan dan rasa tawakal kita sehari-hari. Yuk kita cari jawabannya langsung melalui firman-firmannya. Kita masuk ke bagian pertama. Nikmat kelapangan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad, dan kami pun telah menurunkan beban darimu yang memberatkan punggungmu. Ibnu Katsir menjelaskan di sini bahwa Allah telah menjadikan dada beliau itu bercahaya, luas, dan lapang. Syariat yang beliau bawa pun dijadikan syariat yang toleran, mudah, sama sekali tanpa kesempitan. Bayangkan, ini adalah sebuah pelukan penghiburan dari langit di tengah sangat beratnya misi kenabian yang beliau emban. Nah, ada satu poin krusial di ayat tadi, yaitu pada kata al-inqad. Ulama salaf kita menjelaskan kalau kata ini itu sebenarnya menggambarkan suara tulang punggung yang seakan-akan berderak karena memikul beban yang luar biasa berat. Jadi ini bukan kiasan ringan, sahabat. Ini benar-benar menunjukkan betapa beratnya tanggung jawab risalah, tekanan psikologis, dan tantangan dakwah yang dipikul oleh Rasulullah SAW sebelum akhirnya Allah dengan penuh kasih sayang mengangkat dan meringankan beban tersebut dari pundak beliau. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Coba perhatikan bagaimana keagungan ini diwujudkan di dunia nyata. Mujahid dan Qatadah seperti yang dikutip dalam tafsir menjelaskan bahwa nama Nabi Muhammad SAW itu diangkat setinggi-tingginya oleh Allah. Nama beliau sudah tidak terpisahkan lagi dari nama Allah. Coba pikirkan, nggak ada satu orang pun yang bersyahadat, nggak ada muadzin yang mengumandangkan azan setiap hari, dan nggak ada khotib yang berkhutbah, melainkan nama beliau pasti disebut bersanding dengan nama Allah yang Maha Agung. Benar-benar sebuah kemuliaan yang abadi. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, dua kemudahan, satu kesulitan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Perhatikan bagaimana Allah mengulangi kalimat ini dua kali. Pengulangan ini jelas bukan tanpa makna. Ini adalah sebuah penegasan. Ibaratnya, ini adalah jaminan langsung dari pencipta kita untuk hati kita yang mungkin sedang lelah, memastikan bahwa pertolongan itu bukan cuma akan datang nanti, tapi kemudahan itu sebenarnya sudah membersamai kesulitan itu sendiri sejak awal. Rahasia ayat ini secara brilian diilustrasikan lewat keajaiban linguistik bahasa Al-Quran. Kalau kita lihat perbandingan kata al-usr atau kesulitan, itu menggunakan bentuk definit atau ma'rifat. Artinya apa? Kesulitan di ayat kelima itu adalah kesulitan yang persis sama dengan yang ada di ayat ke-6. Kesulitannya cuma satu. Tapi sebaliknya, kata kemudahan yaitu yusr menggunakan bentuk indefinite atau nakirah. Artinya, kemudahan di ayat kelima itu berbeda wujudnya dengan kemudahan di ayat ke-6. Jadi ada dua kemudahan. Makanya, persis seperti sabda Nabi SAW, satu kesulitan tidak akan pernah dapat mengalahkan dua kemudahan. Masya Allah, indah sekali ya. Fa'idha faraghta fanshab, wa ila rabbika farghab. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Setelah memberikan ketenangan batin yang luar biasa, ayat penutup ini langsung memberikan kita panduan untuk beramal. Ibnu Katsir menukil pendapat Mujahid, kalau urusan duniamu atau kesibukan kerjamu sudah selesai, maka bangkitlah, berdirilah untuk sholat dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Pusatkan seluruh niat dan harapanmu, murni 100% hanya kepada Allah semata. Kita lanjut ke bagian ketiga, rencana keji pasukan bergajah.
Nah, sekarang kita geser sedikit ke peristiwa sejarah yang sangat epik yang terjadi persis pada tahun kelahiran Nabi kita. Waktu itu, Raja Abraha dari Yaman membangun sebuah gereja raksasa yang super megah bernama Al-Qulais. Tujuannya satu, membelokkan ibadah haji bangsa Arab dari Mekah pindah ke Yaman. Tentu saja, bangsa Arab marah besar, sampai ada seseorang yang sengaja merusak gereja tersebut. Mengetahui hal itu, murkalah si Abraha. Dia bersumpah akan meratakan Ka'bah dengan tanah. Dia langsung memobilisasi pasukan militer yang luar biasa besar, membawa gajah-gajah raksasa tempur, termasuk gajah komando utamanya yang bernama Mahmud, dengan niat merantai Ka'bah dan merobohkannya seketika. Ketegangan benar-benar memuncak saat itu. Bagian keempat, tawakal sang penjaga Ka'bah. Menghadapi ancaman pasukan yang mustahil dikalahkan secara militer ini, sejarah menyuguhkan kita sebuah dialog diplomasi yang luar biasa heroik. Di tengah perjalanan, Abraha sempat merampas 200 ekor unta milik kakek Nabi Muhammad, yaitu Abdul Muthalib. Saat Abdul Muthalib datang menemui sang raja, Abraha kaget bukan main. Kenapa? Karena tokoh besar Quraisy ini ternyata cuma datang buat minta untanya dikembalikan, bukan memohon-mohon supaya Ka'bah diselamatkan. Tawakal beliau terukir abadi lewat jawaban legendaris ini. Saya adalah pemilik unta itu, dan Ka'bah ada pemiliknya sendiri yang akan membelanya. Ini adalah puncak ketauhidan, sahabat. Beliau sadar betul kekuatan Quraisy nggak akan sebanding, maka beliau serahkan urusan rumah suci itu murni 100% kepada pemilik semesta alam. Dan coba tebak apa yang terjadi selanjutnya. Saat pasukan sudah bersiap menyerbu dan menghancurkan Mekah, ada seorang bernama Nufail ibnu Habib yang membisikkan sesuatu di telinga gajah raksasa Mahmud. Tiba-tiba, seperti yang tercatat jelas dalam sejarah, gajah komando itu langsung duduk menderum ke tanah. Anehnya, kalau diarahkan ke arah Yaman atau Syam, gajah itu langsung bangkit dan mau berlari. Tapi setiap kali wajahnya dihadapkan ke arah Mekah, dia menolak keras dan langsung duduk kembali. Bayangkan, ini adalah teguran langsung dari alam semesta. Seekor binatang pun tahu dan menolak untuk merusak rumah Allah. Bagian kelima, azab pasukan burung ababil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka sia-sia? Ayat ini benar-benar menampar habis kesombongan seorang Abraha. Semua rencana besarnya, gereja super mewahnya, pasukan elitnya, sampai gajah-gajah raksasanya, semuanya dimentahkan begitu saja oleh Allah, menjadi kesia-siaan belaka dalam sekejap mata. Lalu datanglah balasan yang sama sekali nggak masuk akal bagi hitung-hitungan manusia. Ulama tafsir kita menjelaskan kata ababil ini sebagai kawanan burung yang datang secara berbondong-bondong, silih berganti menyerang tiada henti. Beberapa riwayat dari Ibnu Abbas menyebutkan kalau burung-burung ini bentuknya cukup aneh, mereka keluar tiba-tiba dari arah laut, berbaris rapat bersaf-saf sampai-sampai menggelapkan langit, persis di atas pasukan Abraha yang saat itu lagi kebingungan. Wa arsala alaihim toiron ababil, tarmihim bihijaratim min sijil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Setiap ekor burung kecil dari langit ini ternyata membawa 3 buah batu. 1 dijepit di paruhnya dan 2 lagi ada di cengkraman cakarnya. Bisa dibayangkan ya, gimana ngerinya teror yang dirasakan pasukan bergajah saat itu, melihat langit tiba-tiba dipenuhi proyektil mematikan yang siap menghujani mereka. Batu-batu kecil yang dibawa itu disebut sijil. Ibnu Katsir memaparkan, secara fisik ukurannya itu sangat kecil, kira-kira cuma sebesar biji kacang kuda atau kacang adas. Tapi jangan salah, dampaknya luar biasa mengerikan. Tidak ada satupun batu yang mengenai seorang prajurit, melainkan batu itu langsung menembus dari atas kepalanya tembus sampai ke bawah. Menembus baju zirah besi, menghancurkan tubuh mereka dari dalam. Ini bukan cuma sekedar hujan kerikil biasa, sahabat. Ini adalah rudal presisi dari langit yang secara spesifik membawa murka ilahi. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ini adalah ayat penutup yang sangat puitis bahasanya, tapi sangat mengerikan realitanya. Pasukan yang tadinya gagah perkasa dengan hewan-hewan raksasa yang setiap langkahnya menggetarkan bumi, kini rata dengan tanah. Hancur lebur tanpa menyisakan sedikit pun kebanggaan di diri mereka. Kata al-asyaf di ayat tadi secara mendalam didefinisikan oleh Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair sebagai dedaunan atau tanaman gandum yang bagian dalamnya itu sudah habis digerogoti dan dimakan ulat.
Cuma menyisakan kulit luar atau tangkainya yang sudah kosong dan berlubang-lubang. Nah, persis begitulah kondisi fisik pasukan Abraha. Rontok, bolong-bolong, dan binasa dengan cara yang paling menghinakan. Abraha sendiri diceritakan lari terbirit-birit mundur ke Yaman, dalam keadaan tubuhnya rontok sedikit demi sedikit di jalan, sampai akhirnya dia tewas dengan sangat mengenaskan. Sahabat semua, peristiwa luar biasa ini jelas bukan sekedar insiden kebetulan di padang pasir. Ini adalah sebuah ketetapan agung ilahi. Ka'bah terjaga aman, dan kesombongan tirani diruntuhkan sehancur-hancurnya. Dan yang paling penting untuk kita catat, ini adalah irhas atau tanda-tanda pendahuluan sebelum datangnya masa kenabian. Karena persis di tahun yang sama, di kota yang baru saja diselamatkan dari kiamat kecil ini, lahirlah manusia terbaik yang dadanya kelak dilapangkan oleh Allah, yaitu junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini dengan sangat indah menyatukan kedahsyatan dari surah Al-Fil dengan kelembutan yang ada di surah Asy-Syarh. Nah, sekarang mari kita bawa semua pemahaman luar biasa ini masuk ke dalam relung hati kita yang paling dalam. Coba tanyakan pada diri sendiri. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan begitu mudahnya mampu menggerakkan kawanan burung kecil untuk menghancurkan pasukan elit militer bergajah demi mempertahankan rumahnya, lalu tidakkah Dia mampu mengangkat beban hidup di pundakmu hari ini? Tidakkah Dia maha mampu menyelesaikan masalah-masalahmu yang mungkin sekarang terasa bikin tulang punggungmu seakan mau patah? Tawakallah dengan totalitas seperti kakek Nabi, Abdul Muthalib, dan setelah kamu berikhtiar maksimal, berharaplah hanya kepadanya. Persis seperti pesan indah di akhir surah Asy-Syarh tadi. Fa inna ma'al usri yusra. Biarkan janji suci ini terpatri sangat kuat di dalam benak dan hati kita semua. Ingatlah, setiap tetes air mata yang jatuh, setiap kesulitan yang sedang menghimpit dada kita hari ini, itu sudah diapit erat oleh dua kemudahan dari Allah. Tugas kita cuma satu, teruslah berusaha, teruslah bersujud, dan serahkan semua hasil akhirnya pada kehendak Sang Pemilik Semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.